Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Porang. Jumpa lagi dengan saya, petani porang Mbah Jenggot, Wamong Kuning, Muarabungo, Jambi. Alhamdulillah pada sore hari ini aktivitas saya berkunjung di kebun Mang Ade 9, ingin melihat hasil umbi tanaman porang 2 musim. Nah, ini bisa kita lihat, ini tanaman umbi 2 musim, saudara. Lihat sobat, batangnya mantap sekali. Kali ini sudah mulai ada yang dorman. Sobat Porang, ini saya berkunjung ke Mang Ade. Ini adalah umbi hasil umbi yang 2 musim. Ini bobotnya 5 kilo pas. Kat. Baiklah saudara-saudara sekalian sama rekan petani porang, yang umbi yang tadi ini kebetulan dipegang sama Bapak PPL. Kita akan coba timbang berapa bobotnya. Coba Bapak PPL ditimbang berapa bobotnya. 5 kg. Nah, alhamdulillah kawan-kawan semuanya yang melihat video ini kebetulan bersyukur kita bahwa yang 2 musim ini sudah nyampe 5 kg bobotnya. Kat. Halo Sobat Porang, ini saya berkunjung ke Mang Ade. Ini adalah umbi hasil umbi yang 2 musim. Ini bobotnya 5 kilo pas. Saya baru akan bicara ketika saya sudah menanam. Kalau belum menanam bisa. Siapa nanam? Banyak. Kita bukan mau. Pecandu. Makanya. Langgannya di belakang.
setelah kita melihat tadi, kita menimbang porang yang sudah kita gali, alhamdulillah bobotnya sudah nyampe 5 kilo. Di sini saya sebagai petani porang bersama rekan-rekan bukan sok pinter, tapi berbagi pengalaman kepada baik yang pemula maupun yang sudah nanam. Barangkali ada yang berminat sama dengan kami. Jadi begini maksud saya itu, tanaman porang ini kan umurnya 2 musim. Yang tadi kita timbang itu berasal dari bibit umbi. Nah, jadi kalau ada yang berminat bagi petani yang mau nanam 2 musim tanpa dibongkar, ini tanpa dibongkar, jadi seadanya 1 musim biarkan aja sampai musim kedua baru kita coba gali. Jadi jumlahnya seperti itu. Jadi saya menyarankan kalau memang ada petani yang berminat untuk menanam baik dari biji katak ataupun umbi yang untuk 2 musim tanpa dibongkar, jadi saya sarankan gini, satu persiapan bedengan yang cukup tinggi lah. Jadi jangan sampai nanti kita gali lagi parit untuk nimbun bedengan karena terlalu pendek. Terus yang kedua, nutrisi yang terkandung di dalam bedengan itu mencukupi untuk makanan porang selama 2 musim. Karena kita tidak akan ada lagi olah tanah gitu. Jadi udah sekali durman 1 musim kita biarkan, paling kita kasih misalkan obat semprot untuk membersihkannya, untuk persiapan tumbuh lagi, dan sudah tumbuh kita biarkan lagi sampai musim panen ini gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiganya adalah menetapkan jarak tanam. Yang saya alami pada waktu kemarin itu, ditanam pada musim pertama itu rasanya jaraknya itu cukup gitu, tapi ternyata ketika masuk musim kedua tumbuh mulai kuncup jarumnya itu sudah segede-gede pergelangan tangan. Akhirnya ketika buka daun ke atas itu saling kejar sama kawannya karena jadinya terlalu rapat gitu. Jadi artinya kalau 2 musim tanpa dibongkar, menentukan jarak tanam itu harus betul-betul tidak dirubah lagi. Artinya jangan sampai ada cerita satu ketika tumbuh musim kedua terlalu rapat jarak. Kemudian yang selanjutnya karena terlalu rapat jarak, jadi saling kejar sama kawannya. Ketika dia buka daun di atas itu terlalu tinggi, jadi bisa jadi tinggi kurus kalau terlalu rapat gitu. Nah, kemudian di sini alhamdulillah saya juga kedatangan dihadiri oleh Bapak PPL, itu Bapak Indra. Barangkali ada yang perlu disampaikan dan saya malah meminta untuk menyampaikan ada hal-hal yang mungkin bisa memberikan semacam motivasi atau dorongan untuk rekan-rekan petani ya, untuk di Dusun Gapura Suci. Di sini saya menangkap baik masalah tanaman porang ini. Masalah tanaman porang ini di sini harus berkelompok. Kalau dari dinas itu, istilahnya kita harus punya wadah itu untuk membentuk kelompok tani itu tadi, supaya di dinas itu diakui keberadaan kita di Simluh. Masalahnya kita di sini berkelompok itu kan bisa nanti kawan-kawan petani yang lain bisa menyatu dengan kita